Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Buat teman-teman yang lagi nyari mobil pickup, ya kebetulan banget kita ada Carry Futura tahun 2009. Ya, yang kemarin-kemarin kita ada Carry Futura juga, Carry 10 bahkan, terus kita ada Grand Max 2014, tapi kemarin udah laku sama orang Sragen. Nah, tapi nggak usah khawatir, kita juga masih ada Grand Max, cuman kita masih negosiasi gitu. Kalau nggak salah 2014 juga ya. 2014 punya juragan kasur tapi belum deal. Jadi nanti kalau deal kita review, siapa tahu kalau cocok yang ini, kalau nggak cocok kita masih punya Grand Max. Terus buat teman-teman yang lagi nyari mobil-mobil pribadi atau mobil penumpang ya, mau SUV, mau sedan, mau MPV. Nah, kita punya rencana, kemarin kan kita udah telepon ya sama R Mobilindo. Nah, kita rencana kita mau ke showroom R Mobilindo. Insya Allah untuk yang mobil-mobil pribadi, mobil-mobil SUV, sedan dan lain-lain, insya Allah kita tayangin hari Senin jam 2 siang. Nah, sekarang kita mau review kondisi dari Carry Pickup tahun 2009 ini. Jadi ini punya D2 Mobilindo, punya showroom kita. Jadi kita leluasa buat nge-review secara keseluruhan. Nah, sebelum kita ke kondisi mobil, kita lihat dulu untuk platnya. Ini R-nya RL. RL itu Purbalingga. Nah, kita kebetulan lokasi juga di Purbalingga, Jawa Tengah. Tepatnya di Jalan Raya Jetis sebelum Bundaran Payung. Tugu Payung maksudnya. Kemudian pajaknya bulan 9, habis platnya 2022. Nah, ini bulan 9 juga. Jadi ini mepet pajaknya, tapi nggak usah khawatir nanti. Ya kalau ketemunya besok langsung laku apa adanya. Kalau enggak, nanti kita pajakin pakai pajak baru dan ini udah ganti plat. Ini 2009, 1500 cc, warna asli hitam, platnya R. R-nya RL, RL Purbalingga. Nanti kita lihat untuk tahun kelahirannya, biasanya di sasis ya. Kalau kita ke sasis, sasisnya ada keterangan JKT. Berarti ini bekas mutasian dari Jakarta. Jadi mobil ini mutasian, bukan asli R Purbalingga. Nah, dari depan kita lihat totoknya. Ini Carry 15. Nah, untuk totok depan kita pastikan ngeprank ya. Bukan ngeprank, pastikan prank ya, prank alias ngaleng gitu. Jadi belum naik dempul. Nah, ini suaranya kan kelihatan. Ini belum naik dempul untuk bagian depan. Juga untuk list seperti ini nih, natnya ini masih lempeng. Nggak ada bekas kena tabrakan, ada yang nubruk lah. Ini masih lempeng banget untuk depan. Dari lampu-lampu, ini lampu sebelah kiri dan lampu sebelah kanan warnanya kurang bening, tapi ini warnanya sama, antara kiri dan kanan warnanya sama. Kalau warnanya beda, bisa jadi salah satu udah diganti karena mungkin insiden entah pecah ketubruk, entah kejatuhan apa, atau nabrak dan sebagainya. Nah, itu bisa terjadi bekas dari insiden. Nah, tergantung toleransinya bagaimana. Untuk bumpernya masih mulus. Bumpernya masih mulus untuk bagian samping ini, pojok kiri dan pojok kanan insya Allah masih mulus. Nah, ini untuk pipi sebelah kiri. Pipi sebelah kiri kan nyambung dari bawah sampai atas ya. Putus sebelah sini ini masih aman. Nah, kemudian untuk bagian karet-karet ya, karet-karet kaca seperti ini juga masih bagus, non sealeran juga. Nah, ini untuk pilarannya masih bagus, masih utuh. Kemudian untuk talang. Nah, ini untuk bagian talang bisa dinilai ya, masih dalam. Ini masih dalam dan belum ada dempul, belum naik dempul. Masih, insya Allah masih orisinil. Nah, ini untuk bagian atapnya itu juga masih kaleng, breng, masih orisinil juga. Nah, lanjut lagi kita untuk ke sebelah kiri. Agak ngebut sedikit nggak apa-apa ya, karena takut kalau hujannya gede itu suaranya nanti nggak masuk gitu. Dan kita harus selesai hari ini, mobil ini harus kita upload secepatnya. Nah, untuk yang sebelah kiri, pintu yang sebelah kiri ini udah disepet, tapi nggak naik dempul. Jadi ini sebelumnya botak, warnanya warna aslinya orisinil dari
mobil ini untuk pintunya udah botak, tapi sama pemiliknya udah dicat ulang. Tapi ini sepertinya non dempul, ini masih kaleng breng gitu. Jadi nut-nutnya seperti ini masih bagus, masih dalam. Kemudian aman untuk bagian selebor ini juga aman. Tuh masih lekukannya masih bagus, sama apa namanya, nutnya masih nyambung. Cuman untuk cat, emang ini satu panel pintu ini dicat ulang. Nah, buat kita pastikan pintunya ini bekas reparasi atau bukan, kita buka aja pintu yang sebelah kiri. Nah, ini silerannya masih utuh apa enggak? Ini kelihatan ya, silernya masih utuh. Sampai bawah dan sampai sini bawah juga ini masih utuh, masih bagus. Aman lah ya, untuk pintunya aman. Berarti memang itu bukan bekas insiden karena botak warnanya terus dicat ulang. Gitu aja sebenarnya. Nah, kita lihat juga untuk bagian selebor ini ya. Nah, untuk bagian pintu sama bagian selebor ini yang sebelah kiri ini, kiri dan kanan itu udah dicat ulang. Jadi apa namanya, ini untuk sambungannya sih masih ada, masih kelihatan gitu. Nah, ini untuk nut-nutnya seperti ini juga masih kelihatan, cuman ini dicat. Nah, ini dicat ulang. Tapi kalau sampai ke pilar seperti ini masih utuh, masih ngaleng dan masih cat orisinil gitu. Nah, ini talangnya, nut-nutnya masih ketemu, sambungan-sambungan seperti ini masih utuh. Ini kan ada warna botak-botaknya ya. Nah, kondisinya seperti itu. Untuk pintu ya, tadi kita lihat sealer. Nah, ini untuk door trimnya masih utuh juga. Door trim masih utuh, nggak kendor, nggak ini, cuman ada sobek bagian sini. Nah, terus untuk pintunya bagian sini ini udah botak warnanya, udah sering kena tangan biasanya buat nyender seperti ini ya. Nah, ini lanjut ke jok. Ya, mumpung kita buka pintunya sekalian aja, tapi untuk yang sebelah sana nanti sekalian kita muter ya, bagian sana ya. Nah, ini untuk joknya sebenarnya kelihatannya sobek seperti ini, tapi nggak usah khawatir, ini orisinilnya masih ada tuh, dan masih utuh. Nah, ini kalau mau ganteng sebenarnya copot aja, kita nanti salon interior dan eksterior, ini kelihatannya lebih seger lagi untuk interior. Nah, ini untuk dashboard juga sebelah sini, ini kisi-kisi AC-nya utuh. Nah, untuk kisi-kisi AC utuh sebelah kiri. Nah, ini semuanya berfungsi normal. Ini kotor dan kusam nih, ini debu-debu belum kita bersihkan memang. Nah, ini untuk dashboardnya utuh ya, untuk sebelah kiri. Nah, untuk bukaan seperti ini, lacinya juga masih utuh. Nggak ada head unit, nggak ada tipnya. Terus kopong-kopong lah, ini ada laci untuk penyimpanan koin. Nah, ini untuk kasih kisi AC bagian tengah juga masih bagus, nggak ada yang patah. Insya Allah untuk dashboard sebelah kiri normal ya. Kebetulan hujan udah mulai reda ya, kita sampai tadi ke bagian pintu, jok, door trim, lantai depan. Hujannya gede, jadi kita lanjut lagi. Sekarang kita lanjut ke bagian bak. Sebelum bak ini ya. Nah, ini dulu. Nah, ini kamera. Nah, ini untuk sileran bagian kabin ini masih bagus, utuh. Dan ini dijamin bukan bekas potongan ya, bukan bekas potongan dari station dirubah jadi pickup. Nah, ini silerannya masih bagus banget nih, masih utuh. Nah, untuk bagian belakang seperti ini juga aman ya, biasa lah untuk pickup ada botak-botak cat untuk bagian sini karena biasanya ini kena muatan gitu. Nah, untuk bagian baknya ini juga masih ngaleng depan sampai belakang, stikernya masih ada. Nut-nutnya juga masih lurus. Cuman ada baret ya dari sini ya. Nah, ini dari bagian sini sampai depan ada baret seperti ini. Ini lumayan tajam tapi nggak. Nah, ini perlu kalau mau dicat ulang. Ini kayaknya kalau di salon masih tetap kegores ya. Tapi ini nggak penyok ya, nggak penyok ke dalam. Cuman ada garis seperti ini ya. Ini untuk bagian dari sini sampai depan seperti itu ada baret. Nah, ini untuk banyak gundul. Banyak gundul bos. Nah, jadi untuk sebelah belakang kiri banyak gundul, untuk depan itu banyak ya, seperti itulah kondisinya, bisa dinilai sendiri. Kemudian sasis ya. Nah, mumpung di sebelah kiri kita lihat sasis juga untuk sasis tengahnya ini. Nah, tadi kan kita udah cek untuk bagian kodenya ini ya, JKT. Nah, ini untuk sambungan-sambungan sasisnya seperti ini masih utuh. Masih bagus. Ini memang kotor banget seperti ini ya, kita belum cuci, belum salon, belum apa-apain. Nah, itu untuk sasisnya ini masih utuh dari depan sampai belakang. Nah, ini masih utuh ya keseluruhan sampai belakang sini coba. Nah, untuk bagian sasis-sasisnya seperti itulah. Teman-teman insya Allah bisa menilai sendiri. Insya Allah masih aman, masih utuh sampai bagian belakang ya. Itu. Sebelum kita ke deck, kita ke bak bagian belakang. Ini untuk bagian belakangnya, tutup baknya ini masih
ngaleng juga. Nah, ada penyok-penyok seperti ini, tapi nggak terlalu nggak terlalu fatal. Ini untuk sebelah kanan, ini natnya masih lempeng, masih ngaleng juga secara keseluruhan. Terus kemudian ya sama kayak yang kiri tadi ya, ini untuk nat-natnya masih ada nih. Nat-natnya masih ada, las nitiknya masih ada. Nah, biasanya untuk orisinil baknya kan seperti ini. Natnya masih ada. Nah, untuk bannya yang sebelah kanan bagian belakang kondisinya seperti ini nih. Nah, untuk dek bak sendiri kan kita sering bahas ya, bak orisinil dan bukan orisinil. Nah, kalau yang orisinil yang seperti ini nih, ini ada sambungan seperti ini untuk bagian selebor kanan dan kiri. Kemudian ini ada potongan sambungan di sebelah sini nih. Ini ada sambungan potongan untuk deknya. Jadi yang asli justru yang seperti ini. Kemarin kan kita pernah bahas ya untuk dek yang bukan pabrikan atau itu dek rakitan gitu ya. Dek rakitan justru dia dari depan sampai belakang ini lempeng, nggak ada garis seperti ini, nggak ada potongan seperti ininya. Yang asli orisinil pabrik justru yang potongan seperti ini gitu. Nah, ini untuk silerannya dari pabrik masih ada ya untuk deknya, bagian potongan-potongan seperti ini silerannya masih ada. Dan untuk deknya insya Allah ini masih aman, nggak bergelombang gitu. Kondisinya seperti itu. Tadi kan udah dari kabin yang sebelah kiri udah dicek. Kita untuk kabin yang sebelah kanan, silerannya juga sama, masih utuh seperti ini kondisinya. Untuk pilarnya juga, pilar B-nya masih utuh ngaleng, talangnya sama kondisinya sama yang kiri. Nah, untuk pintunya ini sama kayak yang sebelah kiri, ini udah dicat ulang pintunya. Nah, gitu. Tapi ini nggak naik dempul. Nah, ini masih ngaleng, jadi ini masih lempeng juga. Natnya ini masih lempeng, jadi bukan bekas dari insiden. Nah, kita buktikan juga untuk bagian sealernya lah. Nah, ini sealernya kan masih utuh. Jadi itu memang hanya cat ulang karena botak, bukan karena bekas insiden. Untuk sambungan dari selebornya juga ini masih utuh. Nah, ini masih utuh sambungannya seperti ini. Untuk nat-natnya juga masih ada. Nah, sileran pabrikan untuk selebor juga masih ada. Nah, untuk sebelah kiri tadi kan lantainya udah kita video juga ya, kondisinya sama yang sebelah kanan, insya Allah masih utuh seperti ini. Ini udah dicat ulang juga tapi masih utuh, bukan bekas keropos. Nanti kita cek untuk bagian bawahnya ya. Untuk sileran ini juga sampai pojokan sini insya Allah masih aman kondisinya. Nah, bisa dilihat seperti itu ya. Joknya juga sama, joknya kayak yang sebelah kiri juga tadi, joknya kan masih utuh untuk orisinil pabrikannya ya. Ini cuman sobek dari pelapisnya aja sobek. Untuk door trimnya sama kondisinya kayak yang kiri, ini masih utuh seperti ini. Cuman ini, nah ini ada copot. Nah, seperti inilah kondisinya, teman-teman bisa menilai namanya apa lah kalau kayak gini ya. Nah, kondisinya untuk 2009 seperti ini. Tapi untuk body sileran semuanya utuh ya, dari sambungan-sambungan pilar seperti ini, nat-natnya juga masih utuh gitu. Nah, sekarang saya naik, kita lihat untuk kilometernya. Ini kilometernya di angka 340.000 ya. Mobil ini kan injeksi dia 1500 cc. Nah, itu injeksinya nyala ya. Kondisinya untuk dashboardnya injeksinya nyala. Nah, kalau kita starter harusnya kan injeksinya itu mati. Nah, injeksinya mati. Jadi nggak ada masalah sama mesin dari mobil ini. Untuk ECU-nya gitu, biasanya kan ECU-nya kena, nggak, ini masih aman. Dashboardnya ya. Nah, untuk dashboardnya kita cek juga sama kondisinya kayak yang kiri, nggak ada bekas pecah-pecah untuk bagian sini, insya Allah aman. Nah, ini untuk bagian penutup tempat koin ini nggak ada, ini udah copot. Ada kisi-kisi AC sebelah sini juga masih utuh, aman, cuman kotor banget kayak gitu ya. Kondisinya seperti itu. Untuk setirnya masih orisinil, pakai orinya Carry Futura, nggak ada sepeleng, aman. Kemudian untuk persneleng ini semuanya masuknya aman ya. Nah, ini untuk kabin bagian atas. Jadi untuk Carry Futura seperti ini kan dia untuk plafonnya dia langsung dilem sama ke plafon gitu ya. Jadi kalau untuk ini cuma bisa dibersihin tapi nggak bisa dicopot diganti lagi. Kalau dicopot diganti lagi ya pastinya di retrim, ganti yang baru. Nah, untuk sun visornya masih ada yang sebelah kanan. Lampunya mati, kemudian sun visor sebelah kiri ini nggak ada. Sekarang kita ngolong untuk lihat dek dari lantai depan. Nah, itu kondisinya kalau dia ngarat bagian bawah seperti ini, dia biasanya ngarat dari bawah. Jadi kalau di atas di pelingkut, bagian bawah ngarat percuma, sama aja, tetap aja karatan gitu. Teman, untuk seperti ini masih utuh. Nah, ini untuk bagian depan seperti ini kondisinya juga aman. Terus kemudian untuk sasis sebelah sini insya Allah aman. Coba sebelah kirinya sasisnya gimana kondisinya? Ini kondisinya seperti ini. Insya Allah kondisinya masih aman ya, masih utuh.
Nah, kita udah buka untuk bagian mesin, kondisinya ini masih kotor, kondisinya kotor seperti itu. Cuman kita pastikan nggak ada rembesan-rembesan oli gitu, karena kalau mobil udah ngerebesan dari entah dari packing carter bagian bawah, entah dari packing deksel bagian atas, itu biasanya kan dia ngefek lah ya, kotor banget. Cuman untuk seperti ini kan besok rencana kita salon untuk mesinnya biar lebih bersih, untuk bodi-bodi juga kita salon biar lebih mengkilap. Cuman kan pastikan dulu kalau mobil ini kondisinya bodinya orisinil, kemudian dari mesinnya dia aman gitu, nggak bocor. Nah, untuk tulangan-tulangan seperti ini nih kondisinya masih aman, cuman kotor banget ya. Kita belum sempat bersihkan. Nah, untuk karet support seperti ini masih bagus, masih aman, jadi aman, nggak ada suara gluduk-gluduk. Coba kita cek untuk yang bagian sebelah kanan, sekalian kita nyalakan mesinnya. Nah, ini untuk yang sebelah kanan ada alternator, kemudian ini ada tutup radiatornya sebelah sini ya. Ini nggak terlalu panas, kita berani buka. Kalau panas nggak berani. Nah, nggak pakai coolant, airnya bening seperti ini, kondisinya aman, nggak ngejok lah untuk radiator. Kalau untuk mesinnya ini halus, mesinnya halus, nggak ada aneh-aneh suara kayak klop ngetik atau dari metal jalan, metal duduk itu kena biasanya kan, atau ring seher itu biasanya suara mesin udah kasar. Nah, ini untuk stasionernya suaranya masih halus, kita coba geber. Nah, untuk mesinnya suaranya halus, ya masih aman, nggak ada. Insya Allah untuk mesinnya ini bagus lah. Coba dicek untuk ke knalpot, kita geber. Untuk knalpotnya ada ngebul nggak? Ya, jadi itu ya teman-teman, informasi yang kita bisa sampaikan hari ini mengenai Carry Futura tahun 2009 ini. Jadi teman-teman kan bisa menilai ini mobil kondisinya seperti apa. Kan tadi udah kita ceritakan semuanya ya. Kalau menurut saya pribadi sih ini mobil cukupan lah ya, sedang, tapi banyak orinya seperti itu. Nah, untuk harganya ini dibuka dengan harga 72 juta rupiah, dan itu silakan negosiasi. Jadi Anda hubungi aja WhatsApp kita yang ada di kolom deskripsi, atau komentar aja di kolom komentar. Nah, mungkin itu dari kami. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.